Assalamualaikum. Ya, hari ini anak-anak kita akan masih belajar tentang tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Nah, kita kemarin masuk macam-macam gaya ya. Ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang gaya otot. Nah, sekarang kita mau belajar gaya gravitasi, magnet, listrik, dan gesek. Nah, kalau gaya otot kemarin itu kan ditimbulkan karena aktivitas otot tuh, ya, seperti menyapu, kemudian ngepel, terus tarik tambang, kemudian angkat besi, dan lain sebagainya. Nah, kalau gaya gravitasi apa ya? Kalau gaya magnet, listrik, dan gesek bagaimana? Yuk. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Jadi gaya itu tidak akan timbul tanpa adanya listrik. Nah, listrik memiliki dua jenis. Satu, listrik statis, yaitu muatan listrik suatu benda yang tidak mengalir atau di situ-situ saja ya. Kemudian dua, listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Jadi listrik tersebut dapat bergerak, contohnya saklar nih yang biasa kita gunakan untuk menyalakan lampu di rumah ya anak-anak. Nah, listrik ini kenapa bisa bergerak, Bu? Karena di dalamnya itu ada aliran listrik yang dapat mengalirkan aliran listrik tersebut melalui kabel yang isinya biasanya kawat tembaga yang berwarna kuning. Nah, di sini ada perubahan bentuk energi listrik. Contoh energi listrik yang menjadi energi gerak blender. Di sini bendanya. Anak-anak suka melihat ya di rumah. Jika blender ini alirkan listrik atau dicolok ke aliran listrik, maka blender ini akan bergerak. Kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada bel listrik. Apabila bel listrik ini kalian tekan dan sudah dialirin aliran listrik, maka bel ini akan berbunyi. Ketiga, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Sudah biasa ya teman-teman melihat lampu. Kemudian keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pemanggang roti. Yang terakhir adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi. Nah, berikut ini gaya magnet. Gaya magnet adalah apa yo? Betul sekali. Gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat disebut dengan ferromagnetik atau kita biasa disebut magnetik ya. Contohnya ada baja, besi, dan nikel. Kalau benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah atau bahkan tidak bisa ditarik, itu disebut dengan paramagnetik. Contohnya aluminium, kaca, dan kayu. Nah, gaya magnet itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik. Kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Misalnya benda-benda yang tipis ya. Ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Ini nanti kita belajar tentang kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan. Nah, Bu Guru punya nih. Sebelumnya, Bu Guru di sini punya videonya. Anak-anak bisa lihat magnet jika tarik menarik dan magnet jika tolak menolak. Nah, sini ada dua magnet ya nak, yang dapat diletakkan seperti ini. Kemudian yang merah dengan yang merah kalian dekatkan. Apa yang terjadi? Ya, sudah pasti tolak menolak ya.
magnet tersebut memiliki karena magnet tersebut sama-sama kutubnya yang warna merah ini. Kutubnya sama, kalau kutubnya sama dia akan tolak menolak. Bagaimana dengan kutub yang berbeda? Nah, ini coba lagi kutub yang sama. Bagaimana? Masih tetap tolak menolak ya. Kutubnya sama, warnanya sama. Bagaimana kalau magnetnya berbeda kutubnya? Maka akan terjadi tarik menarik antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, magnetnya akan tarik menarik antara kutub utara dan selatan. Kalau misalnya berbeda, sudah pasti akan tarik menarik kutubnya. Kalau kutubnya sama, sudah pasti akan tolak menolak ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya nak. Jadi seperti itu. Nah, di sini Bu Guru punya macam-macam gaya magnet. Satu, ada magnet batang, ada magnet ladam atau tapak kuda, ada magnet jarum, ada magnet silinder, dan magnet U. U itu hampir mirip dengan ladam, cuma bedanya atasnya agak melengkung kalau yang ladam ya nak. Lanjut. Sekarang gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditarik oleh, maksudnya gaya yang ditimbulkan oleh tarikan dari bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah pada pohon dengan sendirinya. Nah, anak-anak suka perhatikan, kadang-kadang ada buah yang langsung jatuh ke bawah apabila sudah matang ya nak ya. Nah, apabila buah tersebut sudah matang dan lebih berat, mungkin batangnya itu atau rantingnya kurang kuat untuk menahan, makanya dia jatuh langsung ke bawah. Nah, di sini ada dua percobaan anak-anak boleh ikuti di rumah, boleh mencoba di rumah, juga boleh tidak, tapi kita untuk membuktikannya ya. Jadi di sini ada 2 kertas, karena alatnya gampang silakan mencoba di rumah. Ada 2 kertas, yang satu kertas yang tidak kalian gulung, yang satu kertas yang kalian gulung atau kalian kuel-kuel ya seperti ini. Nah, gumpalan kertas. Nah, kan kedua tangan kalian itu sama-sama menjatuhkan kertas ini. Yang satu tangan kanan menjatuhkan kertas yang selembar kertas tadi, tangan yang kiri itu menjatuhkan kertas yang sudah digumpal atau sudah diremas. Nah, silakan kalian jatuhkan bersamaan ke tanah dan bandingkan kertas mana yang lebih dahulu turun ke bawah. Apakah kertas yang bergumpal atau kertas yang selembaran seperti ini? Ya, pada akhirnya pasti kertas yang menggumpal yang lebih langsung jatuh ke tanah ke bawah dibandingkan dengan kertas yang selembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara itu lebih kecil dibanding dengan kertas yang selembaran ini. Jadi dia turunnya lebih lama dibandingkan dengan kertas yang gumpalan. Boleh dicoba ya di rumah. Nah, selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Contohnya seperti ini ketika gaya seorang anak yang sedang mendorong lemari. Nah, gaya geseknya itu ditimbulkan oleh lemari dan juga lantai lemari dan lantai. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Jika makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin betul sekali, besar. Kalau gaya geseknya semakin besar, maka akan semakin sulit untuk
dorong. Kalau gaya geseknya, kalau permukaannya halus, maka akan lebih mudah untuk mendorong benda tersebut. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.